Semula agama itu adalah problem-problem yang bersifat publik, sosial, tetapi kemudian belakangan agama itu berubah menjadi problem-problem yang bersifat privat dan domestik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi dalam program kuliah Islam dan Sains, di mana pada kesempatan yang lalu saya telah membicarakan tentang studi agama yang disuarakan oleh Barat, di mana di situ studi agama yang disuarakan oleh Barat memiliki definisi yang variatif. Satu sisi dia lebih cenderung kepada hal-hal yang bersifat politis, tetapi di sisi yang lain juga tidak bisa dipungkiri bahwa di dalamnya juga terdapat nuansa akademis juga. Karena itu studi agama saya simpulkan pada pertemuan yang lalu memang tidak bisa didefinisikan menjadi definisi tunggal. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan diskusi kita, di mana pada pertemuan kali ini saya mengangkat topik yaitu sains, globalisasi, dan religious change, ya. Jadi di sini akan membicarakan bagaimana hubungan antara sains, globalisasi, dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam agama. Baik, kita mulai sedikit demi sedikit. Kita pada pertemuan yang lalu sudah membicarakan tentang studi agama, ya, di mana di pertemuan yang lalu telah saya singgung bahwa sains itu telah membuat agama tidak berdaya, ya, telah membuat agama tidak berdaya dalam tanda kutip. Artinya sains ini mendominasi, ya, mendominasi agama. Bahkan Barat menginginkan agar sains ini menjadi kontrol tunggal kehidupan manusia. Namun pada kenyataannya agama tetap tumbuh, bahkan bisa dikatakan subur, ya. Tidak seperti yang diharapkan oleh Barat, yaitu mereka menginginkan agama itu habis dan kemudian diganti dengan kontrol tunggal, yaitu sains. Kehadiran agama, kemunculan agama, kesuburan agama itu tidak muncul di timur, ya, sebagai representasi dari oposisi terhadap Barat, namun kehadiran agama dan kesuburan agama itu justru juga muncul di Barat. Artinya Barat sendiri tidak bisa lepas dari pengaruh agama. Walau di sisi yang lain mereka telah sampai pada puncak dari kehebatan sains, namun pada hakikatnya masyarakat Barat juga tidak bisa lepas dari agama itu sendiri. Sehingga kemudian respon dari kebangkitan agama saat melawan sains itu, religiositasnya itu cenderung kepada spiritualitas. Sehingga kalau kita memahami makna spiritualitas itu lebih cenderung sangat privat, ya, lebih cenderung sangat pribadi, lebih cenderung kepada pengalaman-pengalaman pribadi. Sehingga secara sederhana wajah agama di Barat itu bergeser dari institusional ke individual, gitu ya. Lebih dari publik ke privat, ya, dari publik ke privat, atau dari yang objektif menjadi subjektif, ya, dari
tradisi menjadi kepada spiritual. Jadi tradisi-tradisi sudah mulai menghilang, ya, hilang dari masyarakat barat, tetapi mereka lebih memilih inti-inti dari beragama itu sendiri. Nah, inti-inti beragama, perasaan dekat dengan Tuhan, ya, itu kan yang bersifat pribadi dan bersifat subjektif, sehingga bisa dikatakan bahwa perubahan agama di barat tidak hanya bisa dikategorikan, ada yang mengatakan dari tradisi ke spiritualitas, ya, dari institusional kepada individual, ya, dari yang bersifat objektif kepada yang bersifat subjektif, ya. Ya, tadi tradisi itu kan bersifat objektif, dari dari sesuatu yang bersifat hierarkis kepada yang bersifat privat, ya. Jadi itu menjadi persoalan-persoalan pribadi di barat, itu menjadi problem-problem yang bersifat sangat domestik sekali. Semula agama itu adalah problem-problem yang bersifat publik, sosial, tetapi kemudian belakangan agama itu berubah menjadi problem-problem yang bersifat privat dan domestik, ya. Bagaimana sebenarnya perubahan-perubahan itu, ya, terjadi apabila kemudian dihubungkan dengan globalisasi. Nah, di sini dikatakan bahwa hubungan antara sains, globalisasi, dan perubahan agama di barat itu memiliki saling keterhubungan antar ketiganya itu, ya. Tadi sains itu telah menghadirkan respon dari agama yang berupa New Age, kemudian dari sains itu juga menghadirkan sebuah era baru yang disebut dengan era globalisasi. Nah, antara New Age dan globalisasi ini kemudian juga berinteraksi, ya. Kemudian juga berinteraksi. Globalisasi ini sebagai produk dari sains, sebagai produk turunan dari sains, telah menjadi trigger atau pemantik dari menyebarnya globalisasi, menyebarnya New Age. Jadi globalisasi di sini menjadi trigger dari menyebarnya percepatan globalisasi di sini menjadi pemantik dari percepatan dan menyebarnya New Age ke seluruh dunia, ya. New Age ini jadi secara keseluruhan setelah hadirnya globalisasi sebagai produk turunan dari sains, budaya baru yang disebut dengan New Age, ya, perubahan baru agama yang disebut dengan New Age tadi yang saya sampaikan itu juga tidak hanya terjadi di barat kemudian, tetapi juga terjadi di hampir seluruh penjuru dunia. Jadi New Age yang awal-awalnya itu respon barat sendiri terhadap sains, tetapi dengan kemudian hadirnya globalisasi, New Age ini tidak sekedar fenomena yang terjadi di barat, tetapi juga terjadi di timur juga, ya. Di timur, di belakangan juga kita mendapatkan dampak dari New Age itu akibat dari era globalisasi itu. Nah, bagaimana sebenarnya perubahan-perubahan agama, ya, perubahan-perubahan, pergeseran-pergeseran agama yang terjadi, yang disebut dengan New Age itu tadi, yang sebagai respon terhadap sains, ya, terdapat 6 proses perubahan yang terjadi di dalam agama yang berkaitan dengan sains dan globalisasi. Yang pertama adalah from particular to elective. Jadi hadirnya respon terhadap sains dan hadirnya pemicu globalisasi itu menjadikan masyarakat beragama itu meninggalkan dari sesuatu yang partikular, ya. Partikular itu meninggalkan agama yang tertentu yang mereka anut, ya,
meninggalkan agama tertentu yang mereka anut, kemudian mereka lebih memilih, lebih cenderung memilah dan memilih, ya. Ya, dari from particular to elective. Jadi mereka memilih sebuah religiusitas baru, di mana komposisi dari religiusitas itu tidak lagi menunjuk pada agama tertentu, tetapi lebih sebagai sebuah komposisi dari berbagai inti-inti ajaran dari beberapa agama. Karena di era globalisasi itu identitas agama yang satu dengan identitas agama yang lain itu semakin tidak jelas, ya. Orang-orang masyarakat di era globalisasi itu lebih cenderung mengambil inti-intinya, sehingga wajah dari agama atau budaya keagamaan yang dipilih oleh masyarakat di era globalisasi itu lebih cenderung bersifat sinkretis. Nah, di sini dalam bahasa lain disebut dengan from particular to elective, ya. Jadi dari agama kepercayaan tertentu yang khusus pada kebebasan untuk memilih dari inti-inti agama yang ada. Jadi agama yang dianut secara pribadi, ya, oleh masyarakat di era globalisasi ini tidak merujuk pada satu agama tertentu saja, tetapi mereka lebih tertarik mengambil-ngambil dari seluruh inti dari agama-agama yang ada. Itu maksudnya yang disebut dengan from particular to elective, ya. Kemudian proses yang kedua adalah from dogma to experience, ya. From dogma to experience. Jadi masyarakat globalisasi itu sudah tidak terlalu menghargai hal-hal yang bersifat dogmatis, ya. Agama-agama yang bersifat dogmatis, ya, artinya yang hanya mengandalkan pahala, ya, yang hanya mengandalkan janji-janji surga dan ancaman-ancaman neraka, itu sudah tidak lagi menarik bagi masyarakat global. Mereka itu lebih tertarik kepada pengalaman-pengalaman langsung, ya, pengalaman-pengalaman langsung yang dirasakan oleh para pemeluk agama. Nah, sehingga di sini mereka lebih cenderung bersifat privat, ya. Dia tidak meninggalkan ajaran-ajaran dogmatis yang dibawa secara institusional itu, mulai yang secara institusi agama itu sudah mulai ditinggalkan, tetapi lebih kepada pengalaman-pengalaman spiritualnya saja yang diambil, ya. Misalnya agama memunculkan semangat bekerja, nah itu yang diambil oleh masyarakat global. Tidak lagi mereka beragama karena menginginkan surga, karena menghindari neraka misalnya, tidak itu lagi, tetapi mereka lebih kepada hal-hal yang bersifat experience itu tadi, misalnya memberikan ketenangan, ya, sehingga dari ketenangan itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit misalnya. Itu yang berkembang di tengah masyarakat global, ya. Kemudian yang proses yang ketiga adalah from collective to personal, ya. From collective to personal ini, ya, contohnya begitu sangat terlihat, ya, di dunia barat itu, yaitu institusi agama memang mulai ditinggalkan, ya. Gereja-gereja, ritual-ritual yang bersifat kolektif itu sudah mulai ditinggalkan, ya. Mereka lebih kepada mengasah keagamaannya secara personal, karena
mereka bisa mendapatkan bisa mendapatkan konsumsi keagamaan itu di ruang-ruang bilik mereka sendiri. Tidak perlu lagi mereka pergi ke gereja-gereja, atau kalau itu di tengah masyarakat muslim tidak perlu lagi pergi ke masjid-masjid untuk mendapatkan siraman-siraman rohani, tetapi mereka sudah bisa mendapatkan asupan-asupan keagamaan itu dari ruang-ruang bilik mereka pribadi, sehingga mereka sudah meninggalkan ritus-ritus yang bersifat kolektif. Masjid menjadi semakin sepi misalnya, itu tidak bisa diklaim hanya bahwa masyarakat sekarang sudah tidak beragama, tidak, tetapi itu menunjukkan secara kesarjanaan itu disimpulkan bahwa masyarakat global itu telah bergeser cara beragamanya dari yang bersifat kolektif kepada hal-hal yang bersifat personal, seperti itu, kira-kira begitu. Kemudian proses yang ke berapa? 1, 2, 3, 4. Yang keempat disebut dengan from hierarchical to egalitarian, dari yang bersifat hierarkis kepada sesuatu yang dari yang bersifat hierarkis menjadi sesuatu yang bersifat bebas, egalitarian, merdeka, begitu ya. Artinya begini, keputusan-keputusan masyarakat beragama di era global ini itu tidak mesti sama dengan otoritas yang menaungi sebuah agama. Misalnya kesimpulan saya dalam menggunakan Facebook misalnya itu tidak selalu berbanding lurus dengan fatwa-fatwa yang disampaikan oleh MUI misalnya, itu sudah berbeda antara pilihan-pilihan pribadi dan pilihan-pilihan yang difatwakan secara institusi, Jadi di situ disebut dengan hierarkis to egalitarian. Di sini ditekankan bahwa masyarakat global itu memiliki kebebasan, kemerdekaannya untuk memutuskan pilihannya untuk dirinya sendiri, Tidak harus mengekor secara hierarkis kepada kelembagaan tertentu. Itu ciri dari masyarakat, ciri dari keberagamaan masyarakat global, seperti itu. Kemudian yang kelima disebut dengan from theological to anthropological, Jadi di sini kelihatan bahwa agama itu bersifat sangat antropologis, bersifat tadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa apa yang baik untuk diri pribadi seseorang itulah yang akan dipilih oleh dirinya sendiri, dan bukan karena pandangan teologis, dan bukan karena pandangan kebertuhanan, seperti itu. Jadi kebertuhanan itu kebertuhanan itu karena dorongan kesadaran kemanusiaannya, tidak dari atas ke bawah, tetapi dari bawah ke atas, dari kesadaran dia sebagai seorang manusia, maka kemudian dia bertuhan, begitu kira-kira. Bukan dogmatis. Kalau dogmatis itu adalah dari yang kesadaran teologis yang ditanamkan sehingga kemudian dia bertuhan, tidak seperti itu, tetapi dari kesadaran dirinya sebagai seorang manusia, kesadaran dirinya sebagai seorang manusia, maka kemudian dia beragama, kira-kira begitu. Kemudian from after death to this worldliness, maknanya bahwa tidak lagi berpikir tentang eskatologis, tetapi masyarakat global itu lebih cenderung melihat agama dan hubungannya dengan dunia saat ini, dengan dunia saat ini. Mereka itu ke sana, pandangan-pandangan orang global itu. Saya kira
Demikian ya perubahan-perubahan yang terjadi di agama ya, perubahan-perubahan yang terjadi dalam keberagamaan masyarakat global, di mana keenam yang saya sebutkan ini saling terkait antar satu dan yang lainnya. Kemudian bisa kita simpulkan bahwa dari sains itu melahirkan respon New Age ya, kebangkitan agama. Kemudian di sisi yang lain sains itu telah memunculkan globalisasi. Globalisasi ini menjadi trigger dari menyebarnya cara beragama yang baru, New Age ini, kepada seluruh dunia, sehingga sekarang manusia secara global, masyarakat dunia secara global merasakan atau berada dalam proses perubahan cara beragama mereka. Namun di sisi yang lain tidak bisa dikatakan bahwa agama telah mati, tetapi yang terjadi adalah perubahan cara beragama. Saya kira demikian ya kuliah kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dapat dipahami mengenai hubungan sains, globalisasi, dan agama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa kembali di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You could try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free.